Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat semua. Berjumpa kembali bersama kami, Omah Library. Perkenalkan, nama saya Dimas yang akan menjadi host, dan kemudian di sini ada Kak Hanifah, atau yang biasa dipanggil Uvi, sebagai moderator, dan tentunya juga sudah hadir tamu spesial kita yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Kak Kanosa Akbar. Oke, sebelum itu izinkan kami perkenalkan dulu. Jadi Omah Library ini merupakan perpustakaan yang fokus mengembangkan literasi khususnya di Indonesia, dan juga salah satu platform diskusi bagi semangat kawula muda yang haus akan ilmu pengetahuan tentang arsitektur. Oleh karena itu, kami persembahkan ruang diskusi dengan tema Darah Muda yang berjudul Kisah Bergelora Arsitek-Arsitek Muda, sebagai platform diskusi bagi semangat kawula muda yang sedang berproses, berpraktik untuk menggapai tujuan sebagai arsitek yang baik. Dalam rangkaian acara Darah Muda kali ini, pembicara akan membagikan seluruh proses berevolusinya dari pertama kali memiliki mimpi menjadi seorang arsitek hingga sekarang telah berpraktik di dunia arsitektur, yang tentunya banyak sekali pengalaman menarik, baik suka maupun duka, yang bisa dibagikan dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Oke. Demi kelancaran jalannya acara ini, dimohon seluruh peserta bersedia untuk mentaati peraturan yang telah tertera di layar monitor masing-masing. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Hanifah atau Upi sebagai moderator yang untuk melanjutkan dan memandu jalannya acara malam hari ini. Oke, Upi, waktu dan tempat dipersilahkan. Yuk. Halo, selamat malam. Tes suara saya kedengeran jelas? Kedengeran. Oke, selamat malam semua. Terima kasih atas kehadirannya di acara kita malam hari ini. Perkenalkan, saya Hanifah, akan menjadi moderator untuk acara kali ini. Sebelum kita masuk ke sesi sharing, akan saya bacakan dulu sinopsis dari materi Kak Kano. Sebuah proses tidak hanya tentang sebuah pencapaiannya, terdapat juga kebahagiaan, keriangan, hambatan, dan rintangan yang perlu kita lalui sehingga membentuk apa yang menjadi kita sekarang. Sebelum kita menikmati buah dari proses, kita perlu menelan protes atau rintangan dengan nikmat, karena protes bersifat present atau sekarang, mau tidak mau harus dihadapi. Protes dalam hal ini dapat berupa protes eksternal maupun protes dalam internal diri sendiri. Selama berkarya, ada beberapa protes yang menarik dan menjadi buah untuk dapat direfleksikan bersama, seperti dalam bagaimana arsitektur disiapkan menjadi kuda hitam untuk hidup, dan bagaimana ketertarikan memecahkan masalah menjadi ujung tombak dalam menikmati protes. Nah, di episode perdana ini, Kak Kano akan bercerita mengenai perjalanannya memanen protes dalam berbagai lingkup arsitektur. Di sisi sosial, ia bergerak melalui proyek Meja Semangat, yakni meja belajar untuk pendidikan informal, juga lewat pendampingan kampung tergusur untuk membangun kembali lingkungannya. Sementara dari sisi ia fokus pada aspek bisnis dan brand melalui olah desain mall dan communal space. Nah, Kak Kanosa Akbar sendiri menyelesaikan pendidikan arsitekturnya di Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Sebelum pendidikan Anom Works yang menjadi bironya saat ini, pernah bergabung dengan firma Parameter Indonesia, kemudian menginisiasi kolektif desain Pita yang mengerjakan meja semangat, kemudian mendirikan konsultan placemaking Kalasa Space, dan bergabung dengan studio Sai. Nah, sejak 2019, Kak Kano juga aktif sebagai koordinator ASF atau Arsitektur Swadaya dan Fasilitasi Lokal bagian Jakarta. Nah, sebelum kita persilahkan Kak Kano untuk mengambil alih, kami himbau kembali untuk para peserta mengganti username dengan menambahkan nomor pendaftaran di depan nama, dan kami himbau juga pada para peserta untuk mematikan audio sepanjang acara, kecuali mendapat petunjuk khusus dari moderator atau host. Nah, teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau opini di kolom chat sepanjang acara, dan nanti kita akan bahas setelah penyampaian materi. Baik, langsung saja kita panggilkan Kak Kano.
Halo Kak Kano. Halo Hanifah. Ya. Halo Oke, semua. sudah terlihat jelas. Ya, halo. Selamat malam. Malam, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sudah siap, Kak? Yuk. Ya, silakan bisa share screen. Sebentar ya. Oke. Suara itu kedengeran ya, suaraku ya? Kedengeran. Lagi hujan saya di sini, jadi mungkin agak berisik dikit. Mungkin juga teman-teman di sana ada yang hujan. Semoga sehat-sehat semua di sana. Amin. Oke, Silakan Kak. saya mulai ya. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya Rahayu. Sebelumnya saya juga perlu menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mau hadir. Berikut saya akan coba menjelaskan presentasi dari saya sendiri ya. Jadi judul saya menikmati setiap proses atau protes itu ya. Kalau saya membicarakan tentang diri saya sendiri. Cukup bagus sih tanggalnya 4321. Jadi saya merasa terhormat dari tim Omah Library menempatkan saya di tanggal ini di partai pembuka di tanggal yang cantik. Jadi semoga jadi ini ya titik tolak nanti saya setelah dari sini dapat suatu feedback dari teman-teman. Oke, untuk bio ya mungkin tadi sudah dijelaskan sama si Hanifah. Jadi saya memang lulus dari Brawijaya, lalu masuk ke Parameter Indonesia, lalu di studio saya, habis itu saya bersama studi saya buat Kalasa, dan sekarang Anam Works dan juga gabung di ISS Jakarta. Ini bio saya nggak punya bio yang oke, ya jadi cukup dari ini saja. Nama saya Kano, saya architectural designer, alhamdulillah sudah beristri. Lalu saya bergiat di Anam Works, lalu ASFI di Jakarta, dan juga People bagian dari Kalasa. Next, tentang judul sebenarnya saya itu pertama kali mendapatkan tor dari tim Omah, terus sebenarnya agak bingung juga mau cerita tentang apa ya. Cuma ada yang menarik dari tim Omah dari tornya itu, dia mengatakan bahwasanya yang bakal diceritakan adalah bukan sebuah achievement, tetapi sebuah reflektif. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk menggunakan judul ini. Jadi judul ini saya cetus. Ini sebenarnya status Instagram sih waktu saya dapat sebuah protes gitu ya atau keluhan dari waktu saya ngerjain sebuah desain gitu. Saya lagi kontemplasi dan merenung ya, kok kenapa setiap desain saya ini pasti diprotes gitu ya. Saya kalau misalkan saya mengatakan bahwa saya harus menikmati proses ini kayak terlalu glorifikasi ya, kita ngomongin proses kan sudah panjang gitu kan, dan kita sudah ada di top of mountain atau di puncaknya gitu kan. Sedangkan saya kan masih di sini. Jadi kalau saya ngomong proses ya saya belum berproses sama sekali. Jadi saya akhirnya ngomong ya udahlah, ini sebenarnya kita nikmati dulu proses yang ada seperti apa. Tapi ternyata ini menjadi titik tolak saya untuk berpikir benar juga hal ini, dan teman-teman pun banyak yang waktu itu nge-DM sih kayak oke, ini bener nih kayak gini segala macam, sampai dari temanku akhirnya bikin kaos waktu itu ya, kaos kirim nih. No, bikin kaos nih, oke nih buat motivasi dan segala macam, dalam artian ini oke juga ya kalau misalkan saya angkat di Omah waktu sedang ini untuk menjadi sebuah judul. Jadi ini sekilas dari judul kenapa saya menggunakan kata-kata ini. Walaupun memang saya agak suka dalam permainan kata gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih proses dan protes gitu ya? Walaupun memang mereka itu sama-sama memiliki kata-kata yang hampir sama, dengan ada kata-kata pro gitu ya. Ada pro proses, ada pro protes. Kita anggap kedua ini adalah hal-hal yang mendukung alias sebetulnya. Kalau proses itulah sebuah rentetan peristiwa, kalau protes itu ya sebuah keluhan, sebuah tanggapan yang bisa dibilang jangan dibilang sebuah negatif ya, kita anggap selalu positif tentang protes ini sendiri. Kalau saya menganalogikan ini sebagai
notasi, not balok gitu ya, sebuah musik. Jadi protes itu adalah not baloknya sendiri, adalah notasi-notasinya, sedangkan proses adalah sebuah musiknya itu sendiri. Jadi di mana kalian bisa menempatkan protes itu titik nadanya di bawah, di rendah atau di tinggi. Di oktav mana bakal kamu lakuin itu protes itu sendiri. Nanti akhirnya itu akan membuat prosesmu itu menjadi berirama, lebih musikal dan segala macam. Sama halnya dengan apa yang sudah saya lakukan selama ini, mencari bagaimana arsitektur itu bisa diaplikasikan di berbagai macam bidang. Jadi selama ini kalau saya coba masukkan ke diagram bagan horizontal sesuai dengan log balok yang tadi, sebenarnya ini adalah beberapa hal yang sudah atau wadah yang saya gabung atau yang saya bikin gitu ya. Ada 4 yang bakal aku ceritain di sini sebenarnya. Ada kita, lalu ada Kalasa, ada ASF sendiri, lalu ada NMWorks. Jadi kita ini saya waktu itu sebenarnya pertama kali masuk di parameter Indonesia tahun 2015 kalau nggak salah, 2015 Januari. Di tahun itu memang waktu itu benar ada kayak sebuah inisiasi dari teman-teman parameter ya, karena waktu itu mereka sedang mungkin waktu itu dalam tahap lagi suntuk dan segala macam. Akhirnya kita mencoba inisiasi desain yang tidak terlalu rumit, yang tidak terlalu memakan pikiran yang terlalu, ya pokoknya yang santai lah. Tapi walaupun ternyata ujung-ujungnya bakal nggak santai-santai juga, karena akhirnya kita bikin sebuah wadah atau badan yang kita pengen sih. Waktu itu kita bikin desain, ya udah kita keluarin dan selesai, nggak usah ada kelanjutannya. Cuman memang ternyata pita ini bisa diseriusin dan segala macam. Saat ini sih sebenarnya pita ini tuh sudah vakum, tapi saya coba untuk angkat lagi karena seperti agak menarik ke depannya seperti apa. Dari sini saya coba untuk memasukkan dari mana sih protes-protes atau wadah-wadah ini berasal gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu misalkan kayak pita, Kalasa, ASF dan NMWorks itu ya, kita ini akhirnya tercetus karena dapat dari protes dari sekitar, lalu ada Kalasa dan ASF dan NMWorks. Saya mencoba bahwa saya protes itu ada dalam diri saya sendiri, dari internal saya sendiri, dari buah pikir saya sendiri. Lalu ada yang hubungan dengan dekat dengan lingkungan sekitar. Lalu ada sebuah protes yang hubungan dengan eksternal yang lebih luas. Ini kalau misalkan saya coba masukkan kembali adalah bahwa seperti NMWorks dan Kalasa ini adalah sebuah protes yang dari internal saya sendiri, gitu ya, yang lebih ke enterprise. Kalau misalkan nanti kita cari kesimpulan di akhir, bakal akan ketahuan kenapa protes yang internal itu seperti ini, gitu ya. Lalu yang terdekat ada kita, lingkungan sekitar. Memang waktu itu kita mendapatkan tanda kutip protes itu ya, tentang meja semangat dengan melihat sekitar seperti apa. Lalu yang lebih cakupan lebih luas adalah ASF sendiri, itu karena melibatkan orang, pemerintah dan segala macam. Ini kita masuk ke pita. Jadi sebenarnya pita itu adalah singkatan dari Passion, Initiative, Tension, Action. Sebenarnya ini juga waktu itu pemilihan singkatan ini agak lucu sih. Kita memang pengennya waktu itu kalau nggak salah, ini sebenarnya yang sekarang ada teman-teman dari tim kita juga nih, kayak ada Pandu, ada mungkin dari teman-teman saya juga ada yang masuk. Nanti bisa sekalian share kalau mau share. Jadi waktu itu kita memang pengen kayak bikin pita aja namanya. Terus singkatan kita baru cari itu singkatan itu Passion, Initiative, Towards Vision gitu ya. Jadi passionnya sendiri desain, lalu inisiatifnya apa. Nah dari inisiatif ini akan berubah menjadi action atau aksi yang bakal kita kasihkan ke sekitar kita. Quote yang bisa saya ambil dari sini adalah ternyata memang semua orang itu mengekspresikan protesnya masing-masing. Entah apapun bentuknya ya, kalau misalnya kita ngomong bayi itu bakal protes dengan menangis. Lalu kita tinggal menyikapinya seperti apa protes itu ya. Kalau misalkan bayi nangis, kalian anggap bahwa itu protesnya adalah sebuah sedih, terus kalian hibur, padahal dia lagi lapar, bakal salah itu kalian untuk atau saya menanggapi protes itu sendiri. Jadi semua orang itu akan mengekspresikan protesnya masing-masing, hanya saja apakah langsung atau tidak langsung, apakah tersampaikan atau tidak tersampaikan, ini yang perlu kita bisa mengulik lebih dalam, mau seperti apa protes ini untuk ditangani. Seperti halnya di meja semangat ini adalah salah satu protes kalau kita lihat ya.
mungkin secara kedebatannya ya mungkin ya nggak ada, mereka asik-asik aja ngaji segala macam. Cuma waktu itu ada seorang dari kami yang ternyata menangkapnya tuh lebih dalam ya. Seorang mungkin alim ulama di kelompok kami itu melihat bahwasanya ini ngaji kok pakai dingklik, bener ya? Itu kan kalau kita lihat udah mejanya itu dingklik itu kayak bangku. Kalau di tempat saya sih bangku yang buat nyuci gitu ya, di pengganti jongkok lah, buat bangku segala macam. Ini kok buat ngaji pakai ini ya? Agak nggak enak menurut dia tuh, agak nggak enak. Sedangkan kita sebenarnya bodo amat, kita pikir ya benar juga sih. Kenapa ya hal-hal yang untuk kitab suci, untuk hal-hal yang mulia gitu ya, ini kenapa harus ditaruh di dingklik yang katakanlah ini untuk penempatan sebuah area bawah manusia gitu kan? Nggak enak gitu kan jadinya. Memang kami sadar sih waktu itu sih, ini sebenarnya pasti karena dia pertama nggak ada uang, lalu kedua nggak ada storage yang mencukupi, lalu ya udah gampang, dan tiga gampang dibeli. Sebenarnya hal-hal ini kan sebenarnya adalah hal yang diproteskan oleh mereka. Ya emang nggak ada uang, mau gimana lagi, pakai ini aja. Secara kasar seperti itu kan. Ada kita berinisiatif juga. Coba yuk kita bikinin meja, atau mungkin awalnya pengen nyumbang meja. Cuma kok saya kalau nyumbang agak kurang ini ya, kurang desainer sekali gitu ya. Waktu itu sih kita memang ngerasa ya kita kan desainer, dan kenapa nggak kita coba selain meja ya kita secara desain juga oke gitu. Coba yuk kita bikin gimana caranya gitu. Akhirnya kita coba memapping gitu ya, mapping sebuah jalur bagaimana cara kita akhirnya mendapatkan sebuah media semangat. Jadi kita bagi tiga, adanya pradesain, desain, dan share. Pradesain itu jelas kita harus rencana alias desainer sendiri itu tektokan kepada aktor-aktornya seperti takmir masjid, anak TPA, dan sebagainya. Lalu kita desain mejanya sendiri. Kalau teman-teman arsitek atau teman desain pasti ngerti lah, desain itu pasti bagaimana cara awalnya dari namanya, pengambilan isu, lalu bagaimana caranya konsepnya, lalu developmentnya segala macam, pasti teman-teman lebih ahli seperti itu ya. Lalu tapi kami tidak lupa bahwasanya desain ini tidak hanya tentang media smart itu sendiri. Lalu bagaimana kita desain secara eco-friendly-nya, materialnya, lalu kita perlu minta teman-teman dari graphic designer untuk membuat sebuah marketingnya atau tools-nya, supaya ketika kita lempar ke publik itu lebih dapat anchor-nya atau jangkauannya ya. Lalu kita share ini. Yang pertama adalah yang kita pikir adalah bagaimana cara memproduksi ini. Ya kita bisa desainer, tapi mau nggak kalian bayar uang untuk bikin meja sendiri? Nggak bisa dong. Akhirnya buka crowdfunding, donation, dan akhirnya kolaborasi dengan teman-teman kontraktor, teman-teman saat itu sama Pak Singgi, lalu sama Pak Hikmat dari Bisa Menggajar, dan segala macam, dan dengan sutradara segala macam, supaya rekomendasi berjalan segala macam. Ini adalah jalur yang setidaknya setelah kami lalui akan menjadi seperti ini. Kalau saya share yang bagaimana kinerjanya ya, ini kalau ini foto waktu saya masih di Parameter Indonesia. Jadi teman-teman inisiasi memang kebanyakan dari mereka yang saya tadi sudah saya ceritakan. Kalau dari pengen yang lebih simpel ya untuk mengerjakan desain. Jadi kita semangat, ada namanya Mas Supar, waktu itu dia menjadi koordinator utamanya atau in charge-nya. Kita semangat, dia berbatik warna coklat. Kita akhirnya bikin berbagai macam prototipe. Ada yang dilipat, ada yang satu seperti ini, ada yang di knockdown, lalu ada yang lebih cakep lah. Dengan ini kita juga dapat desain ini dari kolaborasi dengan teman-teman kontraktor. Akhirnya kita fixkan secara prototipe seperti apa. Data yang paling masuk itu yang inilah, katakanlah dengan flat pack, dan ada rangkaian yang kita ngomongin seperti origami. Jadi kita bukan menghindari ya, kita coba supaya nggak yang meja lipat banget yang kaki dua dibuka terus tutup. Itu kita coba cari cara, walaupun memang kita akui bahwasanya desain ini tidak seluruhnya sempurna, tetapi setidaknya menjadi sebuah kasanah baru ya dalam desain, sehingga kita punya database bahwasanya jangan seperti inilah nggak bisa kayak gitu. Ini adalah
timeline yang sudah milestone yang sudah kita laluin, jadi secara progres kita sempat diskusi, lalu presentasi dengan pihak penerima yaitu TPA di tempat sekitar waktu di kantor kami, lalu kita diskusi dengan tim kontraktor, dengan tim kita sendiri, akhirnya kita hibahkan desain itu semua. Berlanjut dengan hal ini, ternyata ada sebuah gaungnya lumayan besar. Ternyata setelah itu kita dapatkan sebuah email dari waktu itu Sulawesi, Goa itu Sulawesi ya, tolong kalau salah, dari Goa di Lacu-Lacu, dia sebuah musola atau masjid gitu ya, dia pengen punya, intinya dia pengen punya meja juga, dan dia memang terkendala terhadap meja ketika saat belajar mengajar. Kalau kita lihat di foto ini, saya mohon maaf, fotonya memang agak tercecer ya, jadi saya nggak bisa mendapatkan yang high definition gitu, yang HD. Jadi memang seperti ini ketika dia masih belajar, jadi di deprok aja gitu ya, di lantai, lalu ngaji seperti biasa. Kita buka crowdfunding, kita coba bikin copywriting-nya dengan tagline amal meja kita, awal semangat mereka. Lumayan lah, suatu itu ada yang donasi dari yang kita target 30, ternyata lebih dari setengahnya menyumbang gitu ya. Akhirnya kita bikin, lalu kita kirim sebanyak kalau nggak salah 50 meja waktu itu ke Goa. Ini jadi titik yang bagus. Akhirnya kita dapat fotonya ini dari Goa, dipakai, jadi mereka sudah akhirnya menggunakan meja ini dengan aman gitu ya, dengan baik. Dan mereka belajar mengajarnya juga sudah mulai kondusif. Ini sih sebelum pandemi ya. Mungkin kalau misalnya meja semangat ini bakal kita buka lagi akan sangat sulit karena kan sudah sekarang mainnya online. Jadi agak mungkin bisa ya, tapi nggak tahu, kita masih belum punya formulanya. Yang sangat menarik adalah ternyata memang yang namanya guru itu ya, mereka itu memang akhirnya ngajarin, bukan hal yang tentang ilmu yang dia ajarkan, tapi kayak sekarang meja ini bagaimana cara bentuknya, mereka ajarkan ke anak-anak gitu ya, anak muridnya. Ini padahal kita itu jaraknya berkilometer, kita ada di Tangerang Selatan, dia ada di Goa, dan dia bisa mempraktekannya ke muridnya, dan waktu itu belum zamannya Zoom seperti sekarang, belum zamannya WA, masih SMS kalau nggak salah waktu itu ya, SMS, terus kita kirimkan demonya melalui VCD, kita kirim, ya ternyata seperti itu. Sempat di submit di Design Boom, dapat beberapa apresiasi, sempat juga dipamerkan di JAT waktu itu, Jakarta Architecture Journal. Ini sebenarnya vakum sudah kita. Kenapa saya ingin angkat, karena memang kayaknya perlu ada lagi hal-hal yang sebenarnya kecil tetapi bisa punya impact yang gede. Karena sayang untuk kita nih ya, walaupun kita nggak bisa secara sayangnya tuh gini, bukan masalah desainnya, tetapi tahapannya atau sistematiknya itu kan kita sudah menemukannya. Kalau misalnya kita nggak ngulangin lagi, bakal hilang itu sistematiknya. Itu yang saya rasa itu. Secara manajemen itu yang sangat-sangat memiliki nilai ya. Bukan menyampaikan desain, tetapi memang kalau kita ngomong desain, saya yakin teman-teman di sini saya kasih case, dan saya dapat langsung 100 desain itu pasti bisa. Tapi ketika saya kasihkan case tentang manajemen, bakal susah kita akan menyimpulkannya. Jadi dari kita ini kayaknya perlu, karena sudah punya sanggup untuk manajemennya itu. Lalu lanjut ke Kalasa. Nah, Kalasa. Jadi setelah dari kita, saya waktu itu masuk ke studio saya. Kenapa saya masukkan ini ke arah protes? Karena waktu itu saya sama almarhum Mas Aryo punya impian ya waktu itu ya. Ada nggak sih selain kita harus mengarsitek atau mendesain yang benar-benar pure desain itu? Waktu itu kita kepikirannya, ya udahlah kita bikin IO aja lah, event organizer yang arsitek aja, ngajak-ngajak arsitek, kalau kita ngobrol segala macam dan segala macam. Tapi akhirnya kita berevolusi sampai sekarang setelah pasca meninggalnya Mas Aryo, kita akhirnya form untuk bahwasanya Kalasa menjadi placemaking. Sebenarnya placemaking itu apa kan masih belum jamak juga di Indonesia.
Jadi kita coba masih mencari ramuannya. Dan form jadi namanya Kalasa Plasmid gitu ya. Kalasa itu sebenarnya dari nama kloso alias tikar gitu kan, tikar untuk orang-orang bersama, untuk berkumpul, kita ngomong, untuk makan bareng atau ngobrol bareng. Pokoknya kalau kloso itu kita anggap sebagai tempat yang nyaman dan aman. Jadi plasmaking adalah kalau waktu itu kami, mungkin ini secara teoretikal mungkin salah, tadi kami menyimpulkan bahwa plasmaking itu selain kita membuat sebuah place untuk destination, tetapi setidaknya akan sustainable secara ekonomi. Jadi bukan hanya ya udah ini tempat ini buat communal space, tetapi bagaimana buat communal space ini menjadi sustain. Atau mungkin ya udah kita buat ini sebagai tempat retail atau kafe, tapi bagaimana buat kafe ini sustain berkelanjutan terus hingga sampai 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Bukan hanya yang one shot terus kelar gitu ya. Itu yang anggapan kami waktu itu sedikit seperti itu. Mungkin secara teoretikal akan beda. Saya akan menceritakan selain desain ya, tetapi memang ini berkaitan banget dengan desain, yaitu dengan business operating prosesnya. Seperti desain environment, melihat environment tidak hanya mendesain tidak hanya secara tampilan atau fisikal, tapi bagaimana environment secara investingnya, secara asosiasi bisnisnya apakah sudah oke atau enggak, secara brandnya apakah bisa diuji atau enggak. Ini yang menjadi plus making bagi kami menjadi menarik. Lalu bagaimana fostering di environment-nya kita, bagaimana men-set tren atau tren yang sudah ada kita ulik seperti apa. Ini yang agak susah juga dan menjadi challenge bagi kami. Tidak hanya tentang desain secara fisikal, tapi bagaimana tren itu akhirnya mempengaruhi isi dari desain itu sendiri. Lalu nggak lupa kita ada property value involvement. Bagaimana sebuah tempat ini memiliki property value yang secara ya kalau enggak ya yang tadi saya bilang sustain itu ya, memiliki nilai tambah seperti itu. Jadi memang Kalasa ini baru banget, kita masih baru dan belum jamak di Indonesia, mungkin jamak, tetapi kami melihat tidak banyak gitu ya, sehingga kami masih mencari rumusnya seperti apa. Mungkin ini hal yang kurang menarik bagi teman-teman karena tidak melulu tentang desain, tidak desain yang fisikal ya. Tapi menurut saya pribadi ini menarik secara sistemik, bagaimana kita mencari desain environment-nya, bagaimana kita mengulik branding-nya, bagaimana kita menjamin bahwasanya tempat ini bakal sustain. Contoh katakan misalkan kita sedang merenov sebuah tempat gitu yang awalnya sebuah mute tempat, lalu kita bikin sebagai interaktif place gitu. Di sini yang awalnya diam, lalu bagaimana tren sekarang yang dari pandemi, lalu dengan orang yang berkumpul, kita buat seperti ini. Tapi jangan hanya berupa fisikal saja, tetapi harus ada activity di dalamnya, kan seperti itu ya. Kalau fisikal memang kita secara kalau desainer gampang lah dengan begitu. Tapi bagaimana ini bisa aktif? Ada banyak sekali bagaimana caranya kita menghitung yang namanya net physical area, kita menghitung apa itu yang namanya gross floor, apa yang namanya semi gross, segala macam kita hitung, kita uji, kita lempar ke tim marketing dan segala macam. Jadi desain itu tidak hanya secara fisik bagus, tetapi secara pengujian dari bisnis juga oke. Jadi gimana yang ikut kami plasmaking itu di situ, jadi dari desain fisikal bagus, dari perhitungan bisnis analitikal juga bagus, hingga tempat itu menjadi berkelanjutan ke depannya, tidak hanya secara physical design. Ini dari Kalasa. Jadi dari Kalasa ada beberapa yang sudah kita keluarkan brandnya. Yang pertama Tanam Tumbuh, itu waktu pertama kali studio saya berdiri, lalu adanya perspektif, kita bikin acara atau tempat wadah untuk sinematografi, tapi berhubungan dengan arsitektur. Bisa kalian cari YouTube-nya perspektif. Waktu itu kita mengundang ada Mande dari The Form, lalu ada Mas Kibo dari Radio House, lalu ada Mas Aryo dari PSA Studio, lalu macam-macam. Kalian coba cek di YouTube-nya, masih ada. Dan menurut saya sih pribadi bagus ya, melihat sudut pandang bangunan dari sudut pandang sinematografi. Jadi bukan hanya melihat dari sudut orang desainer lagi, tapi bagaimana orang sinematografi melihat arsitektur. Saya coba share sedikit, waktu itu saya sempat ngobrol dengan namanya Mbak Prita Gita, dia sutradara.
Bahwasanya arsitektur itu sangat-sangat mempengaruhi film di dalamnya. Kenapa? Karena ternyata bangunan itu sangat mungkin banget atau sungguh perlu untuk mengangkat waktu. Jadi misalkan waktunya dia adalah tahun 70-an, background bangunannya perlu dicarikan yang tahun 70-an, seperti itu. Menarik. Lalu kami sedang membuat brand Omah Kecapi. Ini nanti kan saya coba share mungkin next ya, karena masih confidential. Kalau ada Pathway, kami coba collab dengan salah satu brand outdoor gear untuk buat sebuah responsible adventure, tidak hanya petualang yang Instagramable doang, tapi setidaknya dia memiliki nilai untuk ikut dalam bertanggung jawab dalam alamnya. Lalu yang terakhir ada People, ya, ini yang sekarang saya sering kerja di situ. Ini ada co-working space, ada cafe dan sebagainya. Ini semua brand yang sudah Kalasa keluarkan, alhamdulillah. Ada yang jalan, ada yang enggak, ada yang vakum, ada yang mati suri. Tapi menurut saya sih masih oke lah untuk dijadikan bahasa. Next dari ASF. Mungkin dari teman-teman sudah mengetahui sedikit banyak tentang ASF alias arsitektur sans frontières, atau mungkin kalau dipersembahkan arsitektur swadaya dan fasilitasi. Ini sering juga diangkat oleh teman-teman, dan kalau nggak salah Mas Kamil juga sempat di Omah sini juga bercerita tentang ini. Jadi saya tergabung dari ASF ID Jakarta, dan saya didapuk sebagai koordinator Jakartanya karena tidak ada yang lain, tidak ada yang mau, itu adalah saya. Apa sih itu ya sebenarnya? Jadi kita sebenarnya arsitektur non-profit dengan tagline arsitektur tanpa batas. Jadi siapapun yang ingin bergabung, apapun backgroundnya, apapun yang ingin dikontribusikan untuk teman-teman, untuk lingkungannya, bisa banget di sini. Ini adalah teman-teman dari ASF. Kita ada tiga cabang lokal, yaitu adalah ASF Jakarta, lalu ada ASF Malang dan ASF Bandung. Kami memiliki program kerja masing-masing. Kalau dari Jakarta ada 2 kampung yang sedang kami dampingi, yaitu Kampung Kunir dan Kampung Kaliatura. Kedua ini memang di pinggir sungai, dan kalau mungkin kalian masih mengikuti tentang perkampungan gitu ya, sekarang ada kampung akuarium yang lagi dibangun, Kampung Kunir juga bakal lagi dibangun. Dia adalah Kampung Kunir ini kampung yang terkena penggusuran. Bisa diceritakan di next slide-nya ya. Ini yang saya ceritakan tentang Kampung Kunir, bahwasanya ini jadi kenapa saya masukkan ini tentang protes ya. Mereka ini setelah digusur masih bertahan di sini. Jadi mereka memprotes pemerintah tidak dengan demo gitu ya, tapi dengan sopan, yaitu ya tetap bertahan di sini, lalu selalu bersurat ke gubernur dan ke presiden bangunan segala macam, kecamatan segala macamnya. Ini adalah protes yang perlu kita sikapi. Lokasi belum digusur seperti ini, jadi mungkin dari teman-teman akan membayangkan belah seperti kumuh gitu ya, kumuh segala macam, ini banyak sampah dekat sungai. Ya kumuh lah kalau misalkan kata-kata kita ya, tapi menurut mereka yang sebenarnya nggak kumuh-kumuh amat ya, karena memang di sana sosial terbentuk, ekonomi terbentuk, jadi kekumuhan ini memiliki sudut pandang yang berbeda antara kita desainer dengan pemerintah ataupun dengan warga yang di situ ya. Ini sekarang sudah digusur, ada tenda-tenda yang sedang bertahan di sana. Kami dari ASF masuk untuk memfasilitasi teman-teman dari Kampung Kunir. Bagaimana mengadvokasi mereka, memfasilitasi mereka tentang hunian, dan advokasi untuk secara sosial dan ekonomi mereka. Jadi yang terdampak ada 33 kakak, lalu yang bertahan juga 33, yang sebelumnya 77, kalau jiwanya 110. Kalau kita lihat dari mapnya ya ini masih banyak, sekarang udah nggak ada. Nah, menariknya adalah kalau kita anggap itu kumuh, mereka mendapatkan sertifikat Jakarta Green and Clean oleh pemerintah setempat ya. Jadi mereka mendapatkan award tentang kampung yang hijau. Jadi akan sangat tidak relevan ketika digusur hanya karena kata kumuh. Sedangkan mereka malah memberikan sertifikat ini. Jadi ada konflik yang perlu diluruskan, ada protes yang perlu kita fasilitasi untuk kenapa seperti harus seperti ini.
Kalau misalkan hanya kumuh, apakah tidak ada cara lain selain menggusur kan gitu kan? Lalu apa sih yang ASF lakukan di sana sebenarnya? Pertama adalah kita menggunakan workshop pemetaan dan sejarah. Karena ASF masuk waktu itu setelah digusur, kita nggak tahu kampungnya seperti apa. Kita butuh warga sebagai pemilik memori itu untuk mengeluarkan unek-uneknya atau pemikirannya tentang kampung dia yang waktu itu seperti apa. Jadi mereka gambar gitu ya, terus mereka tempel rumah-rumahnya mereka, ini Pak itu, Pak Samiran, Pak Saudi dan segala macam, mereka tempel, oh saya tetangga sama ini, jadi kita mengetahui, oh ternyata kampungnya sekian banyak rumahnya. Ternyata di sini ada musola, ternyata ada sini ada ruko dan segala macam. Ternyata ini dekat dengan sungai, ini mungkin yang menjadikan masalah pemerintah. Jadi kita mengetahui seperti itu. Ini kita bikin workshopnya selama 1 hari penuh, mengajak warga untuk melihat dan kita cek, kita uji. Kalau nggak salah ini kita tentang pemetaan tambahan sejarahnya, jadi dari tahun kapankah buyutnya gitu ya, atau sesepuh yang pertama kali ke kampung ini gitu. Ternyata mereka dulu adalah kumpulan satuan pengamanan gitu ya, terus tinggal di sini kayak dekat banget dengan kota tua dan sebagainya. Sangat menarik waktu kita memetakan timeline, ada yang ngomong bahwasanya di sini waktu tahun ini saya sunat, waktu tahun ini rumah saya kebakaran, jadi kita dinamika tentang sejarahnya kita tahu banget, atau setidaknya ya lumayan detail lah. Yang tadi saya ceritakan, jadi mereka coret-coret, ini ruko, ini, oh rumah saya di sini, ini dagang di sini, ini rumah saya sama ini dan segala macam. Ini saya tinggalnya dengan kakek saya, macam-macam gitu ya. Di RW berapa nih MCK di sini ada pos ronda di sini karena harus mengawasi gang ini. Dulu ini jalannya landai, agak miring ke sini, sehingga anak-anak sering belajar sepeda di sini. Jadi akhirnya kan bisa membayangkan memang si kampung ini hidup, nggak yang kampung ini hidup, kampung ini punya aktivitas secara sosial, secara ekonomi, masih punya denyut nadinya. Jadi pertanyaan untuk kenapa digusur akhirnya harusnya bisa dibantah gitu ya. Ini tadi sambungannya sih. Jadi menarik sekali ketika kita lihat ini. Dan kedua, kita workshop tentang penataan kampung. Ketika protes mereka, yaitu dengan cara menetap di situ, dan kenapa? Karena memang dia ingin kampungnya dihidupkan kembali atau dibangun kembali. Oke, dibangun kembali, kita coba cari cara advokasi bagaimana caranya kampung ini dapat dibangun kembali. Yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran bermukim dari mereka dulu. Jadi kita di workshop ini kita harus menyadarkan mereka apa itu rumah, apa itu hunian, bagaimana itu disebut hunian, apa yang disebut dengan hunian sehat. Banyak yang ngomong, oh ya pintu aja bang, gitu, satu kamar pintu aja cukup, yakin nggak ada angin, ya perlu jendela deh, jendela berapa, satu cukup, kalau satu sumpek nggak, sumpek, ya berarti harus berapa, 2, jadi mindset itu yang harus kita bangun. Jadi kadang-kadang kalau kita arsitek kan memang kita belajar 4 tahun untuk hal itu ya. Jadi kita mengerti tentang hal itu. Tapi kalau misalkan warga, mereka tidak cukup waktu untuk belajar hal yang seperti itu. Jadi mereka harus diangkat logika-logika tentang huniannya. Yang sehat seperti apa, yang secara struktural seperti apa, secara ekonomi yang lebih murah seperti apa. Jadi kita perlu memberikan sebuah pancingan ya, bukan disuapin, tadi diberikan sebuah pancingan supaya dia logika berpikirnya bisa jalan. Ini kita berikan kertas waktu itu, mereka disuruh gambar untuk gambar, awalnya kita disuruh gambar rumahnya dulu, lalu bagaimana rumah impian mereka seperti apa. Ini lucu-lucu ya, kalau misalkan kita sebagai arsitek lihat, ini pintu-pintunya kayak gini notasinya gitu ya. Notasi ya tampaknya gitu kayak seperti ini, terus ada meja makan, lalu ada bentuk-bentuk seperti ini, terus WC-nya seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti arsitek kan kayak wah lucu ya. Ternyata mereka punya logika berpikir secara denah, karena susah kalau misalkan orang yang bukan arsitek untuk berpikir denah, itu kan agak aneh ya. Mungkin arsitek kita sudah sering belajar 4 tahun, tapi denah kan aneh ya, dia adalah sebuah tampak dari atas yang dipotong 1 meter dari bawah.
Nah, ketika warga bikin sini, ini udah bagus banget gitu kan sebenarnya kan. Kita tidak boleh mencemooh, tapi kita harus apresiasi kayak gini. Nah, setelah seperti ini, kita harus uji mereka, apakah yakin dengan ukuran seperti ini bisa dan mereka mau seperti itu kan. Ini kan kita pakai milimeter block ya supaya mereka lebih tahu secara ukuran. Ya mereka harus gambar secara real, secara 1:1. Bagaimana ini kalau misalkan saya ceritakan ya, ini tuh ada kita kasih kapur, ada tanah, ada lapangan gitu ya. Ini dibikin dindingnya, dibikin pintunya, lalu dibikin klosetnya, toiletnya. Jadi mereka harus bisa membayangkan, oh bahasanya kalau yang tadi saya gambar, ini, kalau misalkan dibangun beneran, saya oke nggak ya? Digambar aja dulu. Ternyata dia masuk, oh ternyata pintu 80 cm segini ya mas ya. Gedean lah, 70 bisa kali. Kayak gitu. Kalau kita kan biasanya karena sudah berpedoman pada Newford gitu ya, jadi dan berpedoman pada pasar, harga pasar, dia udah paham lah, ya udahlah paling murah 70 aja cukup lah gitu kan, tanpa perlu mencoba seperti ini. Tapi kalau dari warga perlu banget seperti ini supaya dia terbangun, nah itu logikanya dalam membangun lebih mantap. Jadi ketika ternyata kampung ini benar akan dibangun, mereka bisa mengkritisi dari desainnya dan untuk mengkritisi dari developernya, nggak hanya yang ngikut-ngikut aja. Buka langsung kloset, enak nggak? Ah, nggak enak ya bang ya, ngadepnya nggak enak kayak gini, kayak gitu-gitu sih. Jadi mereka sudah punya pendapat atau ilmu untuk bertahan untuk menghadapi dengan desainer ataupun developer. Selain itu, ini aku ingat banget waktu ini kami setelah menguji itu, kita uji secara RAB langsung di lapangan berdasarkan Google dan berdasarkan dari teman-teman mereka yang memiliki toko bangunan. Kayak harga pintu berapa, harga jendela berapa. Kalau harga jendela 2 berarti akan lebih mahal. Jadi kita perlu membangun juga tentang mindset untuk membangun secara ekonomikal. Jangan sampai mereka ya udahlah bang, kalau mau bangun kayak apartemen aja, gitu kan malah mahal. Nanti ketika kita ingin ada seseorang yang profit untuk bangun, lah kok macam-macam mintanya. Jadi kita perlu uji dari RAB-nya seperti apa, strukturnya seperti apa segala macam. Lalu waktu itu kita coba bikin marketnya, kita bikin kotak-kotak dulu, warga, oh di tempat saya di sini, di segala macam, ini pembagiannya seperti ini nanti ibu ini di sini, ibu ini di sini, mereka yang mengatur itu semua. Jadi bangun di sini adalah ibu ini, mereka yang atur. Kita hanya memancing aja dari fasilitator. Lalu kita coba jelaskan ke secara arsitekturalnya seperti apa, dari ilmu desainnya seperti apa, dan yang sampai sekarang menarik adalah yang bisa kita tarik untuk mendapatkan denah seperti ini setelah berbagai macam workshop itu ya, kita bikin 4x6, ada 2 ruangan A dan B, yang ini gede dan ini kecil, dan ruangan ini terserah mau bikin apa. Dan dibuat warung bisa, ini dibagi 2 buat kamar bisa, jadi mau dibagi semuanya kamar juga bisa, jadi terserah warga. Jadi kita hanya memprovide untuk ini. Sebenarnya ini adalah bangunan yang konfidensial, rahasia, tapi saya coba show secara visual sedikit saja. Seperti ini ke depannya nanti ada bangunan hunian yang 4 lantai. Ini pun masih bakal direvisi, ada protes dari teman-teman di Sperung, perumahan ini masih belum bisa dibangun seperti ini karena struktur dan segala macam. Ini adalah protes-protes yang perlu kita antisipasi juga, tidak hanya dari warga tapi dari dinas dan segala macam, ini perlu kita provide. Jadi kemarin juga sudah kita lakukan musyawarah nasional terakhir dengan teman-teman ASF dari Indonesia, dari Bandung, Malang, dan Jakarta. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin bergiat juga di beberapa tempat ini, bisa banget untuk gabung. Mereka punya programnya masing-masing, kayak di Malang mereka sedang di Ngawonggo tentang pertirtaan, dia sedang fasilitasi warga di sana, dan Bandung juga punya ininya sendiri, acaranya sendiri. Jadi menarik kalau misalkan teman-teman ingin belajar, kita bisa belajar bareng. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin dieksplorasi, silakan gabung ke kita. Yang terakhir adalah Anom Box. Anom Box ini kenapa saya masukkan ke protes dalam diri saya sendiri. Karena mau nggak mau ya, kalau kita lihat dari atas, ternyata mau arsitek
saya sendiri gitu ya, sangat menyayangkan ketika saya berpraktek kenapa nggak memiliki studio sendiri waktu itu pikirnya gitu. Jadi ada protes internal dalam diri batin saya sendiri, kok kayaknya saya sudah umur segini kalau misalkan kita nggak nyoba untuk bangun studio sendiri bakal nyesel nggak ya? Kayaknya mending nyesel bangun daripada nyesel nggak bangun studio deh. Akhirnya share ke beberapa teman, sama teman saya yang sekarang di partner saya, Ardi, ada memiliki kesamaan ini, kayaknya kita coba dulu deh untuk bangun untuk studio kecilan lah, namanya Box. Terus saya juga coba share ke Mas Aryo, Mas aku kayaknya mau keluar dari, tapi masih sudah saya ini ya, mau keluar dari studio saya, kayaknya mau bangun studio kecil lah, nanti boleh lah ya Mas ya, kasih donasi kecil-kecilan lah, proyek-proyekan. Ternyata enggak, setelah saya ngomong gitu ke Mas Aryo, saya benar-benar waktu itu langsung di ini ya, langsung ditendang beneran ya. Jadi besoknya banget tuh langsung ada farewell waktu itu, ingat banget. Baru bangun ngomong besoknya langsung, no jangan lupa ya besok nanti ke sini ada farewell. Langsung. Kalau tuh saya pengen ngomongnya ya agak ya 2 bulan 3 bulan dulu lah, santai dulu lah. Ternyata besok langsung farewell. Tapi saya menghargai ya, akhirnya saya punya dorongan, langsung saya panggil Ardi untuk cerita, saya cerita bla bla bla, yaudah kita bikin segala macam. Proyek pertamanya memang akhirnya kita dapat donasi tanda kutip dari studio saya. Ini saya coba jelaskan hanya 2 aja proyek dari Anambas yang bakal saya ceritakan. Yang pertama adalah fasilitas di sebuah mall di Tangerang, lalu ada communal space di Stas. Semua ini memiliki proses yang keren, yang asik, yang bisa mempengaruhi saya sama teman-teman di Anom. Pertama tentang T-Facility ya, ada fasilitas di mall. Sebenarnya sih bikinnya parkir doang di sekitar sini, nggak masalah ya. Kita bikin dengan analisa urban waktu itu, dan analisa dari mallnya tentunya seperti harus profit kalau motor, atau mobil. Dari urban kita lihat bahwasanya sini adalah terlalu padat, banyak penduduk, terlalu banyak bangunan, kita perlu ada public intervention, intervention di sini. Harus ada ruang publik yang bisa dipakai bersama atau seenggaknya berbayar tapi mudah dijangkau karena di sini padat. Udah waktu kita lihat, kita pikir secara langsung secara tegas gitu ya, udahlah kita bikin open public intervention aja lah di sini. Selain buat parkir, kita buat ada amphitheater di sini. Jadi orang bisa duduk di sini sambil lihat ini ya, kalau malam kan bagus tuh, kita nggak tahu bosan. Nah, kita fokus di sini. Ada mobil lewat gitu kan, masih ada suasana di sini jadi hidup. Jadi parkir mobil atau motor bukan hanya sebuah parkir, tapi sebuah landmark baru jadinya. Di sini bisa ada tempat nongkrong dan tempat kongko. Ini sebelum pandemi ya. Dan juga waktu itu ada tornya adalah dia pengen ada advertisement space. Saya rasa waktu itu dan merasa advertisement space yang misalkan di amphitheater akan lebih terasa daripada di sini, karena ini akan menjadi point of interest-nya di sini. Kita presentasikan dengan urbannya, analytical segala macam, seperti ini segala macam, dan ini di bawah nanti bisa buat jualan, ada kopi kafe yang kecil, misalkan kopi jadi jiwa gitu, amphitheater dibawa sini gitu ya. Jadi orang mau sini harus bayar paket dulu, harus beli dulu dan segala macam, itu sangat bisa mengenerate biaya uang mereka atau pemasukan mereka. Setelah presentasi, langsung dari hari itu dia protes yang sangat keras menurut kami waktu itu, Mas, saya itu cuma butuh parkir Mas. Ya, akhirnya di situ kita pikir kayaknya memang sih ya, speak arsitek ini nggak semua bisa dilakukan atau bisa diwujudkan oleh orang-orang gitu ya. Jadi kita rasa udahlah nggak apa-apa lah, dan kita nggak menang gitu, karena memang sebenarnya tertutup ya, kita nggak menang. Ya udah apa, kita ambil pelajarannya bahwasanya nggak semua apa yang kita pelajari bisa cocok. Yang tadi saya bilang, maksudnya protes itu harus dimasukkan ke not mana, itu nggak semuanya cocok di musik ini. Kita ambil pelajarannya. Pelajaran itu akhirnya kita masukkan ke communal space. Kita waktu ini nggak mau muluk-muluk waktu itu ya. Pengennya tuh kita kerjain
kelar, submit, terus kita dapat duit, jalan-jalan. Tapi ternyata nggak bisa seperti itu. Mereka dalam topnya ngomongnya pengen menjadi sebuah landmark baru. Jadi kita akhirnya memiliki beban tersendiri di situ. Ini stan, kalau kalian ada yang belum tahu, jadi stan itu gede ya, berapa hektar gitu kalau nggak salah. Dan kita ada bangunan di sini, kita dibikin komunal space-nya di gedung gede. Jadi ketika masuk stan, ada gedung di belakangnya, inilah renderan yang kita sedang kerjakan. Nah, lagi-lagi saya jelaskan atau saya kasih quote lagi, bahwasanya semua orang itu mengekspresikan protesnya dengan caranya sendiri, seperti ini. Jadi ketika kita masuk, ternyata di dalamnya itu mahasiswa-mahasiswa itu nggak tahu kenapa mereka lebih suka gini nih, apa namanya, lesehan gitu ya. Entah mungkin kursinya yang kurang atau kurang nyaman segala macam, atau mungkin colokannya nggak ada, atau wifi-nya routernya dekat di sini. Jadi mereka mengekspresikan tanda kutip protesnya dengan cara udah duduk sini. Seharusnya ini kan bisa diangkat oleh sarana prasarana ya, atau pemangku yang mengelola ini ya, untuk mungkin tanyakan atau bagaimana. Tetapi yang parahnya adalah mereka malah memprovide. Ya udah dibikin banyak karpet untuk buat lesehan. Maksudnya hal ini malah menjadi tradisi, atau dalam artian menjadi apa ya, nyamannya mereka akhirnya lesehan. Sebenarnya kan bisa aja sebenarnya ini kan protes yang pengen dia layangan tapi nggak punya media, sama tim mereka dibuat lesehan beneran. Akhirnya sudah membudaya, akhirnya ya udah hal ini yang kita angkat untuk desainnya, ya lesehan juga. Jadi yang awalnya mereka, yang kami anggap adalah protes, diangkat oleh mereka dan kita angkat lagi, lebih bermartabat ya, lebih cakep lah seenggaknya. Jadi kita protes mereka kita sikapi dengan lebih lunak, jadi nggak yang seperti apa tuh, yang fasilitas tadi, yang parkir yang harus ada teater. Jadi kita lebih lunak, ya udahlah kita ikutin aja protes mereka, tapi lebih cakep gitu ya, lebih enak dilihat. Kita kasih beberapa titik colokan, titik AC, lalu ada beberapa lesehan, ada yang tempat duduk, macam-macam kita berikan di sini di stand. Seperti ini bentuknya. Ini tempat kita berikan juga galeri di sini, karena memang sepertinya di stand ini memiliki sejarah yang perlu diangkat, jadi kita kasih galeri di sini. Dan ini sekarang seperti ini jadinya. Ini udah jadi, tapi belum bisa difungsikan karena pandemi. Kemungkinan di akhir Mei atau April ini bakal dibuka. Cukup menjadi viral waktu itu, karena ternyata memang di kepemerintahan itu sangat jarang bentukan atau desain yang menyalahi kodrat institusional gitu ya. Kalau institusional kan biasa lah ya, kotak, mainnya hulu dan segala macam, nggak pernah yang main-main yang lain, modular seperti itu. Kita bikin seperti ini, sempat viral waktu di Twitter dan di mana-mana, karena juga waktu itu pas banget, kalau teman-teman tahu namanya drama Korea Sandbox, itu pas banget kita keluarin desain ini, lalu drama itu lagi boomingnya. Wah, ini kayak di Sandbox ini, wah aku mau nih, jadi seperti ini. Ini memang belum banyak fotonya karena kita sedang menjadwalkan fotografer profesional, tapi ternyata yang kalian tahu di sini ternyata pohonnya masih meranggas ya. Ini masih belum oke. Jadi kami rasa tunggu sampai pohon ini bisa adaptasi, mengeluarkan hijaunya, baru kita bisa foto. Jadi ini masih foto-foto dari pribadi. Ini kita provide dari protes yang tadi. Dan akhirnya publik bisa menilai, kami juga melihat, dan akhirnya ada meme yang agak somplak juga ini. Kami juga lihat, wah ternyata mereka memang ternyata kalau di institusional itu memang harus ada yang bisa menjadi landmark baru. Alhamdulillah akhirnya ini bisa jadi landmark baru bagi STAN, bagi kementerian keuangan. Dan sempat didatangi oleh direkturnya, direktur STAN, karena dengar-dengar jarang banget direktur STAN itu melihat proyek.
karena ini sempat viral gitu, akhirnya sempat ditangani oleh. Ini hampir akhir dari presentasi saya, tapi saya coba akan merefleksikan lagi dari beberapa proyek dan tempat saya bergiat. Jadi bahwasanya yang tadi saya utarakan di depan, protes itu ada dalam diri sendiri, dari internal saya, ada yang dari sekitar saya, atau dari yang luas. Kalau kita lihat, Anambas dan Kalasa dari diri saya sendiri. Saya pengen berkarya, saya ingin dapat duit, saya ingin merintis macam. Dari dekat ada protes dari sebuah kita itu yang dari yang itu semangat dan segala macam. Yang lebih luas lagi itu adalah ASF yang tentang sosial, tentang keluarga, tentang pemerintah. Dan itu lebih luas dan lebih kompleks ya permasalahannya. Kalau saya tarik lagi, ternyata memang dalam diri saya itu memang masih ada konflik atau protes dalam hal enterprise, dalam hal saya bilang tentang keuntungan gitu ya dalam diri saya sendiri. Sedangkan untuk eksternal saya selalu berkaitan dengan sosial. Ini saya refleksikan sendiri dan ini saya tidak munafik bahwasanya memang dalam diri saya sendiri memang masih menginginkan keuntungan ya dalam segi apa yang saya pelajari itu arsitek atau desainer. Dan tidak menutup kemungkinan akan kedepannya dalam diri saya akan lebih sosial dan lebih tidak melihat sesuatu yang lebih keuntungan. Ini refleksi yang dari saya dapat. Jadi terima kasih untuk Tomah. Saya lempar ke Ufi dan silakan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Kano atas presentasinya. Sekali sangat terbuka ya dengan intensi yang ada dalam diri, baik itu soal keuntungan dan juga keinginan untuk berkontribusi. Kemudian juga keterbukaan tentang proyek-proyek yang dijalani, ada yang jalan, ada yang mandek gitu. Nah, sudah ada pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Dari Naskur. Kak, bagaimana tipsnya buat kami yang masih jadi mahasiswa dan masih bingung untuk lapangan pekerjaan setelah lulus, apalagi di daerah-daerah proyeknya memang gitu. Kalau menurut Kak Kano bagaimana? Apakah ada pengalaman bekerja di daerah gitu? Kalau kerja di daerah sih kayaknya belum ada ya, tapi coba saya jawab dengan pengalaman saya sebagai koordinator magang ya. Jadi saya kan sempat koordinator magang selama 5 tahun, 4 tahun lah di Parameter sama di studio saya koordinator magang. Jadi memang banyak kan mahasiswa atau mahasiswa sekarang masih bingung ya mau kayak gimana segala macam. Apapun lah masih bingung. Kalau saya bilang sih selalu saya katakan untuk kalian itu jangan sampai takut salah. Jadi apapun itu lakukan dulu. Karena memang tugasnya mahasiswa ya salah dulu saat ini waktu kuliah. Nah, ketika kalian sudah kerja, itu kalian baru bisa aplikasikan pengalaman kalian yang salah-salah tadi itu. Jangan sampai karena mahasiswa takut salah, takut nanti dibully, takut apapun itu akhirnya jadi kerja-kerjain intinya gitu sih. Aku yakin sih kalau misalkan dari yang tanya tadi itu ya, yang tadi tanya tentang proyek, aku yakin pasti dia sudah punya bayangan walaupun itu kecil, entah itu jadi kontraktor, entah itu jadi bikin proyek yang apapun itu, tapi pasti dia masih takut karena takut yang nggak untung lah, takut yang gagal dan segala macam. Mumpung masih mahasiswa, perlu nggak takut lah intinya. Kalau masih mahasiswa perlu ya udah hajar dulu aja, bikin dulu aja, salah ya udah memang mahasiswa. Tapi kalau ingin mengurangi kesalahan, mengurangi kesempatan untuk salah, kalian bisa kolaborasi aja. Kayak misalkan saya kan tidak semua yang saya lakukan tadi itu kita sendiri. Kayak kita, saya masih ada dengan teman-teman, lalu dengan Anom juga ada Bang, Kalasa juga saya nggak sendiri, ada 3 orang, ada saya, ada Mas Aro, sama ada tim bisnis. Nggak semua bisa dilakukan sendiri sih. Jadi mungkin yang saya kasih jawaban adalah pertama, jangan takut salah. Yang kedua, cari teman.
Oke, jadi tidak takut salah supaya coba terus ya Kak, biar nggak bingung-bingung terus. Iya, nggak ketahuan soalnya kalau nggak gitu. Penerapannya nggak Betul. ketahuan. Iya, lanjut dari Ibrahim Akbar. Assalamualaikum, mau tanya Mas Kano, konotasi kata protes menurut KBBI berarti tidak setuju, menentang, dan sebagainya. Nah, menurut perspektif saya, protes itu menjadi sebuah tekanan bagi arsitek yang harus mendesain proyek itu. Di samping itu juga banyak aspek-aspek lain yang menjadikan proses desain itu menjadi kompleks. Nah, bagaimana pandangan Mas Kano terkait hal ini? Mungkin perspektif Mas Kano tentang protes itu sendiri mungkin ya, interpretasi Mas Kano seperti apa gitu. Ya, memang sih di KBBI protes itu pasti dalam hal yang negatif ya, selalu hal yang tekanan dan segala macam. Kalau saya bilang, kalau tekanan pasti tekanan, kan tinggal kita menyikapi seperti apa gitu ya. Entah, kalau saya kan waktu itu menyikapinya dengan update story ya, saya akhirnya banyak yang komen. Akhirnya kita bisa sharing, keluar ngeluapin dan bisa akhirnya bisa saling curhat dan segala macam. Nah, bagaimana caranya menjadikan proses itu menjadi kompleks. Jadi kalau saya bilang, aku nggak ngerasa bahwasannya yang saya lakukan ini proses yang baik ya. Tapi saya rasa hal-hal yang isu yang sedang saya hadapi setidaknya harus komit untuk diselesaikan. Jangan sampai tekanan-tekanan yang kalian dapatkan atau yang saya dapatkan tidak diselesaikan hanya gitu sih. Walaupun penyelesaiannya tidak baik dalam artian hasil atau dalam artian metode, setidaknya kalian yang sudah saya lakukan ya sudah selesai. Jadi menurutku itu sih, Hanifah. Cukup jelas nggak ya? Atau ada yang kurang? Jadi kalau yang saya tangkap mungkin protes atau penolakan tuh pasti ada ya Kak. Tapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai arsitek untuk memberikan solusi semampu kita gitu ya Kak. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Ibrahim Akbar. Kemudian dari Susilo Prasetyo, malam Pak Kanosa, saya setuju banget Pak tentang aspek non-fisik desain yang harus lebih digali lagi dalam proses merancang sebuah ruang. Nah, menurut Bapak, aspek non-fisik pada desain itu apa aja ya yang biasanya sering terabaikan dalam proses desain dan yang dampaknya besar gitu? Oke, biasanya tuh yang paling kerasa banget itu adalah aktivitas. Kita merasa bahwasanya desain kita udah cakep, tapi apakah benar penggunanya akan senang di situ? Kita rasa ternyata kafe yang kita rancang itu udah cukup cakep, tapi apakah yakin orang itu nyaman di situ? Saya rasa adalah kita kembalikan lagi ke penggunanya, selain secara desain, kita penggunanya itu siapa, kita lihat bagaimana kenyamanan mereka, bagaimana aktivitas yang akan hadir. Kadang-kadang aktivitas ini yang nggak dilibatkan atau nggak dianalisa lebih dalam. Memang kalau misalkan kita mahasiswa ya, zaman dulu kan kita selalu ya ada analisa aktivitas, analisa zonasi, analisa struktur, analisa metode, analisa desain. Tapi ujung-ujungnya bakal kita yang di desainnya yang kita ulik. Tapi aktivitasnya yang kita ulik, alias ada nggak ya aktivitas yang belum dimasukkan, ada nggak ya aktivitas yang bakal tereduksi karena desain saya, itu yang ada yang nggak ter manage dengan baik sih, kalau selama pengalaman saya ya, seperti itu. Mungkin bisa kasih satu contoh Kak yang pernah Kakak hadapi? Contoh adalah seperti kalau misalkan kita ini sebelumnya ini agak rahasia tapi apa desain sebuah mall, kita pengen mall itu menjadi sebuah communal space. Communal space kita bikin dengan dibuka, bangunannya dibuka. Dibuka itu aktivitas apa yang bakal akan ternaungi di situ. Ketika kita buka itu, ternyata orang-orang malah melipir ke bangunan yang terbayangi, ya desainmu bakal nggak ada gunanya, cakep doang di Instagram. Tapi ketika Anda buka dan kalian bikin aktivitas di situ, misalkan akan di-provide skate park misalkan, atau misalkan di-provide dengan cara, ya mungkin aktivitasnya akan ada cosplay di situ, orang akan lebih gather di situ, akan lebih mengumpul di situ. Dari yang Anda buka, terus kalian bisa masukkan aktivitas di situ, akan lebih cakep jadi bangunannya. Nggak hanya secara ini ya, tampilan fisik.
Jadi kita kembalikan penggunanya itu apa, aktivitasnya itu apa aja. Kayak gitu. Baik, semoga menjawab pertanyaannya Saudara Susila ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan terkait ASF. Ada yang bertanya, Naskur, apakah di Sulawesi Tengah ada ASF ID? Kemudian apakah di Lombok juga ada, dari Fajri Ramdhani. Nah, kemudian dari Irma ada pertanyaan, Mas katakan proyek yang sedang dikerjakan ASF Jakarta saat ini, mungkin selain yang tadi diceritakan, itu cakupannya apa aja mungkin Kak, yang dikerjakan ASF itu? Apakah hanya menangani pembangunan ulang pemukiman, ataukah ada yang lain gitu? Ya, saya coba jawab ya. Jadi kalau memang sekarang ASF itu ada 3 lokasi, dan itu fungsi di Jawa semua ya. Jakarta, Malang, Bandung. Ini yang aktif. Sebenarnya kita dulu ada ASF Flores, tapi kurang aktif ya. Tapi sekarang aktif yang ketiga. Jadi Sulawesi Tengah memang belum ada, Lombok memang belum ada. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik, nggak masalah, nanti kita coba kerja bareng, eksplorasi bareng apa yang bisa kita kontribusikan ke daerah setempat ya. Lalu tentang yang dikerjakan ASF, sebenarnya seperti yang mereka yang di Malang ya sebenarnya. Di Malang itu mereka sedang mendampingi warga tentang Tirto, tentang penciptaan. Jadi di situ ada kayak sebuah peninggalan dari Empu Sendok. Jadi kalau saya lihat Jakarta itu sangat urban banget, di Malang itu sangat down to earth banget. Jadi dia tentang pentirtaan, itu kayak apa ya, sebuah sungai gitu ya, kayak danau atau kolam gitu, yang tentang Pusendok. Mereka hadir di situ untuk fasilitasi. Apa yang difasilitasi? Nanti tergantung dari isu atau wacana dari warga yang mencuat ke atas, yang problem paling inti apa, nanti bakal dari ASF Malang akan mengadvokasi itu. Yang menarik lagi adalah ASF Malang tidak hanya, dan kami ASF Kelurahan ya, tidak hanya tentang arsitektur orangnya, ada yang dari hukum, ada yang dari macam-macam sih, siapapun yang memiliki irisan tentang hal itu, kita sangat welcome. Gitu. Kalau yang dikerjakan di ASF Jakarta sendiri, selain yang tadi diceritakan Kak? ASF Jakarta sekarang fokus di 2 kampung, yaitu Kampung Kaliapuran sama Kampung Kunir. Kampung Kunir tadi saya ceritakan ya, tentang pembangunan kembali. Kampung Kaliapuran ini sekarang lagi bikin balai warga dari bambu. Kalau teman-teman yang mau join nggak apa-apa, silakan aja. Tapi masih di minggu depan. Jadi kalau misalkan ada yang mau join silakan, tapi jangan kita biasanya kita ini sih buka woro-woro, cuma kan lagi pandemi, jadi kita nggak bukaan untuk yang ini ya, publik banget gitu ya. Kalau ada yang mau join pengen ikut silakan aja. Tinggal hubungin aku. Itu dua sekarang fokus kami di ASF Jakarta. Selain nanti bakal kita mau secara internal mau peningkatan SDM, kayak harus mengambil narasumber. Sumbernya nggak hanya tentang arsitektur, tapi bakal ada yang tentang koperasi, karena memang warga perlu dinaikkan taraf hidupnya dengan koperasi, lalu tentang macam-macam sih, tentang pengarsipan, tentang dokumentasi, banyak PR di ASF Jakarta. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut, mau setidaknya tertarik dan pengen observasi dulu, tidak masalah. Karena kita sering kok, misalnya ada teman yang datang untuk, Mas aku pengen observasi ya, mau ikut ya, apa besoknya ternyata dia sibuk atau kurang minat, nggak masalah, kita terapresiasi di situ. Gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman yang tertarik ASF, baik itu yang di Jakarta maupun yang di luar, bisa menghubungi dulu teman-teman ASF, siapa tahu nanti jalan baru yang terbuka ya Kak. Ya. Ya. Nah, oke, kita lanjut lagi dari Syakil Ahmad. Halo Mas Kano, bagaimana tips atau langkah-langkah untuk membangun konsultan diri? Seperti Mas Kano yang sebelumnya gabung di studio saya, sampai sekarang akhirnya memiliki konsultan sendiri. Nah, itu kayaknya pertanyaan untuk Oma ya. Oma lebih jago nih pertanyaan kayak gini. Nah itu loh. Jadi saya coba ceritakan dari pengalaman saya ya, bagaimana tips atau langkah-langkah untuk membangun konsultasi tersendiri.
Kalau saya pribadi, yang pertama langkahnya adalah kalian harus punya mentorship, harus punya mentornya. Jangan, ini menurut saya pribadi, mungkin dari yang lain beda. Kalau saya harus punya mentor. Jangan tiba-tiba bikin budakan, terus bikin Instagram, beli followers, banyak yang follow, terus ya, segala macam kayak gitu ya sekarang ya. Kalau saya sih harus punya mentorship, siapapun tuh mentorshipnya ya. Baik itu mentorship tentang desainmu sendiri, tentang bagaimana marketingnya, mentorship tentang visualisasinya, apapun. Kalian bisa, kalau saya sama teman saya Adi Patrik, kita ngelis waktu itu. Siapa aja orang-orang yang bakal kita bisa jadikan mentorship atau kita bisa ikutin. Ada A, ada B, ada C. Kita coba hubungin, gimana sih caranya begini, gimana sih caranya begini. Jadi nggak ada, menurut saya sih nggak ada kata baku bagaimana harus membuat konsultan ya, selain administratif, kayak misalkan harus daftar IAI itu, harus punya platform IAI, harus punya SKA, itu yang memang harus diselesaikan dahulu ya sebelum kalian bikin konsultan, gitu sih. Yang pasti kalau saya pribadi, selain hal administratif, harus punya mentor, karena mau nggak mau kita masih baru, nggak mungkin kita langsung ujuk-ujuk langsung kedatangan cuannya nggak mungkin. Kalau menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya bergabung di studio saya, berarti kayaknya memang perlu mencari pengalaman yang cukup banyak juga ya dari mengikuti orang lain dan membangun koneksi juga. Ya, yang pasti kalian harus gabung dulu, harus ngerasakan bagaimana studio vibe atau bagaimana suasana kerja kalian. Karena kan beda, misalkan kalian lulus langsung bikin studio, kalian akan masih terbawa suasana kuliah yang mana tahu lah kayak kita sudah kuliah kan, dosen sebagai klien dan segala macam. Kalau kalian sudah masuk ke ranah yang suasana kerja, setidaknya magang mungkin ya, kalian akan merasakan seminggu tuh harus selesai proposal, lalu minggu berikutnya harus selesai ini. Jadi ada milestone utama yang bisa kalian ikutin. Kalau dari kuliah langsung masuk ke kerja kan mungkin bisa, cuman akhirnya kan masih terbawa suasana kuliahnya kan, masih belum nampak ini lah. Baik, terima kasih jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Syakil Ahmad. Lanjut lagi dari Rizky Amalia. Menarik sekali bahasanya. Saya tertarik dengan kata reflektif yang tadi sempat disinggung. Kalau boleh menggunakan pertanyaan dari Watson dan Wilk, bagaimana cara Mas Kano sebagai seorang arsitek memulai proses reflektif ini untuk menjawab berbagai permasalahan yang kompleks? Dan momen apa pada saat berpraktik yang paling berpengaruh dalam proses reflektif ini? Ya. Kalau di ASF itu sangat-sangat sering kita melakukan namanya refleksi, evaluasi, aksi. Itu 3 kata yang selalu kita gaungkan. Jadi setiap kita terjun ke warga, setelah terjun kita harus refleksi apa yang kita lakukan, lalu kita harus evaluasi apakah benar apa yang kita lakukan, lalu kita aksi berikutnya kita harus seperti ini. Itu yang selalu kita gunakan waktu di ASF, terjun ke warga itu ya. Dan ini praktisi seperti itu menurut saya sih. Jadi bukan yang bikin kelar udah pulang, enggak sih. Jadi kalau misalkan ASF yang saya diajarkan oleh mentor saya seperti itu. Jadi refleksi, evaluasi, lalu aksi. Lalu momen apa pada saat berpraktisi yang paling berpengaruh dalam proses refleksi ini? Kalau saya sih lebih cenderung setiap apa yang saya lakukan, nggak tahu mungkin dari saya sendiri sih. Selalu yang saya kerjakan ya udah itu langsung saya coba tarik lagi ke belakang. Oh kayaknya nggak bisa seperti ini. Sama seperti Aisyah tadi ada yang refleksi, evaluasi lalu aksi. Kayak gitu sih. Ya, kalau dalam praktik biasa Kak yang tidak berkaitan dengan sosial gitu? Kalau arsitektur ya. Ya. Jadi jangan anggap saya ini sudah banyak proyek ya. Jadi selama ini sih setelah proyek kelar baru tuh kita selalu ada namanya evaluasi di situ. Entah bagaimana cara cari klien, bagaimana menghadapi sifat klien yang seperti ini, itu selalu ada. Di setiap semester kita sudah mencoba untuk mendiskusikan kita sendiri untuk adanya seperti semacam town hall, kita ada evaluasi,
ternyata tahun ini atau semester ini kita perlu ada peningkatan skill, kita harus ikut kursus ini, ternyata kita harus mengurangi budget dari sini, itu selalu seperti itu sih. Kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk jadi kalau untuk apa? Untuk yang praktek biasa ini ya, Kak, setiap akhir proyek ya evaluasinya. Iya. Kemudian lanjut pertanyaan dari Fahrezi Rara. Malam Pak Kano, dari semua proyek ASF yang sudah dipaparkan tadi, apakah yang dapat terlibat adalah arsitek saja atau ada juga yang melibatkan interior designer? Lalu menurut Pak Kano, apa batasan antara arsitek dan interior designer dalam sebuah proyek? Oke, kalau di ASF interior nggak tahu ada apa enggak ya? Ada. Interior tuh ada satu orang. Dia ketahui bukan karena meremehkan ya, tetapi memang salah satu pentolan ASF itu S1-nya interior. Jadi kalau bilang ada. Dan kami nggak masalah. Semua hal yang desainer atau seenggaknya orang yang memiliki design thinking pasti akan bisa relate ke kita. Yang penting didesainkan itu ya design thinkingnya, bukan untuk interior, kamu produk, kamu harus bikin furnitur, kamu harus bikin ini, enggak. Seenggaknya kita secara design thinking itu sudah jalan. Bagaimana kita menghadapi isu, kita menghadapi problem, bagaimana kita meramu problem ini, bagaimana kita bisa mengkolaborate dengan orang ini supaya bisa membantu kita menyelesaikan masalah ini. Design thinking itu yang bakal akan terus dipakai kalau di ASF ya. Jadi jangan takutlah kalau yang interior kayak gimana, kalau yang urban gimana, yang arsitek gimana, semua pasti punya pemikiran atau mindset seperti itu sih. Nah, kalau ditanya batasan antara arsitek dan interior designer dalam sebuah proyek, aku setelah dalam setahun ini ya, saya kan arsitek ya, terus tiba-tiba ditarik di dalam interior. Ada hal yang sangat ini saya langsung refleksi di sini ya. Ada hal yang sangat benar-benar krusial adalah ternyata yang nggak kita dapatkan dari arsitek adalah yang pasti interior lebih dapat adalah tentang bagaimana sebuah detail, karena arsitek pasti akan melihat secara makro, selalu dari makro baru kecil, gitu kan. Yang kayak saya bilang kan, saya dari tempatnya di sini terus seperti ini hari mengecil. Beda dengan dari interior, dia akan melihat secara komprehensif bagaimana detail ini akan mengaruhi aktivitas saya yang depannya seperti apa. Jadi yang saya refleksikan adalah ternyata memang secara detail, walaupun detail desain maupun detail apapun itu, secara arsitek mungkin agak kurang. Nggak tahu yang lain ya. Kalau dari kami sendiri sih, saya merasa seperti itu sih. Kayak sekarang kami dapat proyek interior lagi, sempat kepikiran kita buka magang buat interior ya, supaya ada tukar ilmu. Gimana cara kita mikir secara interior banget, nggak yang terlalu konsepnya terlalu wah gitu sih. Kayak gitu mungkin. Ya, oke. Semoga itu tadi menjawab pertanyaannya dari Fahrezi Rara. Ya. Kemudian selanjutnya ada dari tanggapan dari Andi Arman. Ini ya quotes tadi, bagaimana kita menyikapi protes menjadi sebuah proses mencari solusi. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi ya untuk semua. Kemudian dari Naskur ada tanggapan, ya Pak, mungkin kedepannya Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu ASF juga. Terima kasih. Itu Palu kita ASF masuk itu di Kulawi waktu gempa kemarin. Jadi ada 3 orang dari ASF, ada namanya Mas Cak Andrea, sudah Naka sama Robani, mereka terbang langsung ke Palu, Kulawi. Dia sama warga bikin bareng-bareng bikin rumah dari bambu, dibikin rumah contoh, lalu bakal dipakai sama warga. Sampai sekarang masih jalan nggak masalah dari proyeknya deh. Coba kalau misalnya ada waktu gitu ya ke Kulawi, cek apakah warga masih jalan menggunakan rumah contoh itu, maksudnya masih membangun. Karena kan di sini ASF kan nggak benar-benar langsung nunggu sampai selesai semua kan, tapi kita ajarin mereka, warga di sana kita ajarin bantu seperti ini, dengan seperti ini, dan secara swadaya warga yang bakal menduplikasinya.
Kayak gitu sih, di Palu ada. Ada ini ya dari ASF Jawa yang berkontribusi di sana kemarin ya? Ya, ada. Mungkin nanti kalau bisa kontak ke Kak Kano untuk menanyakan soal teman-teman yang ikut kontribusi itu, mungkin nanti Mika bisa ini membangun kongsi di Palu. Dan di episode kelima nanti insya Allah ada teman dari Palu, dari depan rumah studio, mereka juga akan berbagi tentang respon mereka terhadap gempa Palu 2018 lalu. Jadi kalau teman-teman penasaran, ikuti terus dari muda sampai akhir nanti. Kemudian bagus tuh depan rumah. Main nggak salah dia juga buka donasi ya untuk Palu itu ya. Ya, mungkin ntar teman-teman bisa cek di Instagramnya ya, depan rumah studio. Kemudian lanjut ada satu pertanyaan lagi ya, Adam Jo Putra. Malam Pak Kano izin bertanya, bagaimanakah cara menyinergikan idealisme seorang arsitek dengan protes yang konotasinya negatif sehingga proses progres yang baik untuk kedua pihak. Jadi antara idealisme kita dengan protes dari luar, bagaimana menyikapinya gitu. Kalau ada contoh boleh Kak? Gimana ya? Aku orangnya tuh nggak terlalu idealis sebenarnya sih. Jadi mungkin jawabannya tidak terlalu menyenangkan. Tapi saya coba jawab ya, bagaimana menjadikan idealis dengan protes yang secara negatif ya. Aku ngerti sih, misalkan idealisme stylenya seperti A, ternyata si klien mintanya B. Lalu apakah misalkan kita harus udah lepas saja gitu, lepas saja proyeknya kita bisa kerjain. Tapi yang perlu kalian pegang adalah tujuan akhir kalian itu apa sebenarnya. Apakah misalkan tujuan kalian adalah ambil untung, duit, ya kita ambil aja. Ini atau tujuan kalian adalah yang benar-benar untuk membangun relasi, atau mungkin misalkan yang ternyata idealisnya itu nggak bisa tawar-menawar, ya mungkin kalian bisa mencoba kebijakan yang lain, apakah itu bisa dengan teman, dengan cara kolaborasi, atau dengan menggunakan idealis, atau mungkin kalian anggap bahwa proyek ini tidak idealis sekali, jadi tidak perlu di apa ya namanya, di show atau segala macam. Yang saya rasakan udah seperti itu sih. Kira teman saya itu ya, partner saya, dia memang orangnya sangat idealis, dia memiliki kesempurnaan yang detail gitu ya, beda dengan saya yang lebih urakan dan segala macamnya. Saya mencoba memfleksibelkan itu. Jadi ya kalau misalkan nggak bisa ya udah nggak bisa. Kalau misalkan ada yang bisa ya kita kerjakan. Kalau misalkan nggak ada yang kerjakan, ada nggak solusi yang lain? Baik, kalau yang saya tangkap tadi idealismenya dikaitkan dengan prioritas ya Kak? Ya, benar Vi. Bagus tuh Vi. Oke, semoga menjawab. Kemudian ternyata ada pertanyaan tambahan nih dari teman-teman. Pertama dari Naskur, bisa minta kontaknya Kak? Pak Instagram atau? Ya Instagram dulu nggak apa deh. Buka aja di Omah Instagram Om, pasti dia nge-tag aku kok. Iya. Kemudian selanjutnya ada dari Loves Firdausi. Cukup panjang ini. Halo Mas, tadi sempat terbahas mengenai proyek lahan parkir yang ide desainnya tidak terrealisasi karena klien hanya menginginkan lahannya di lahan parkir saja. Sedangkan sebagai arsitek yang memiliki idealisme tinggi, selalu terbiasa untuk memaksimalkan potensi lahan. Salah satunya adalah penambahan fungsi yang bisa saling komplementari terhadap proyek tersebut. Nah, mungkin akan sering terpikir, aduh sayang sekali aspirasi saya tidak terrealisasi. Nah, gimana Mas menanggapi bahwa ide dan aspirasi yang kita pikir cemerlang itu tidak bisa seluruhnya diterima oleh semua lapisan masyarakat yang awam terhadap dunia desain? Apakah ide tersebut akan Mas hold dan menganggap mungkin ide kita akan bisa direalisasikan di next project, jadi diterima saja, atau kita coba untuk klien terlebih dahulu mengenai aspirasi tersebut? Yang saya tangkap tadi dari cerita Mas Kano, ini ya, di-keep kemudian direalisasikan di communal space stand ya Kak, kalau yang tadi. Oke. Jadi kalau misalkan yang
sebenarnya udah dijawab sih sama pertanyaannya sih. Yang pasti kita hold, misalkan ditolak, untungnya saya punya partner, jadi ketika ditolak kita bisa besok-besok bareng gitu ya. Bisa ngata-ngatain di mana gitu. Jadi seenggaknya sudah tersampaikan lah amarahnya, terus kita bisa hold ide kita dan kita bisa buat untuk next project. Tapi perlu diingatkan ya, perlu tahu juga tergantung proyek sebenarnya. Kalau proyeknya saya adalah, karena saya proyek itu adalah fasilitas parkir yang dimana memang benar-benar sangat bisa diserang dari manapun gitu ya tentang teater ya. Kita refleksinya seperti itu. Ya emang sih parkir doang, ngapain kamu kasih ini? Kalau misalkan bukan parkir ya misalkan pasar gitu mungkin masih relate. Mereka pasti akan oh ya karena pasar kan tempat orang ngumpul, tempat orang jual beli, bisa narik duit, itu bakal bisa diedukasi kliennya. Tapi kalau misalkan ternyata ya udah parkir terus kita mau edukasi, kita mau challenging gitu ya, ya bakal bisa diserang di sisi yang lain kayak misalkan strukturnya, budgetnya segala macam. Jadi mungkin itu sih kalau saya bilang sih tergantung dari proyeknya. Kalau ada proyek yang ternyata bisa klien diedukasi, bisa juga. Tapi ternyata kalau misalnya nggak bisa dan mudah diserang manapun, ya udah kayak gitu sih kalau saya. Saya lebih ke arah realnya aja. Oke, karena ini ya, karena emang arah haluan dari Anom atau ya Anom sendiri memang untuk itu ya, untuk enterprise-nya Kak. Iya. Kemudian ini ada dari pertanyaan dari Grenoble Mahenindra, merujuk pada persoalan yang sama tentang bagaimana desain kemudian ditolak oleh klien, tapi dia pendekatannya sedikit berbeda nih. Gimana cara Mas Kano dan tim mengevaluasi penolakan itu? Apakah karena dalam menggali informasi awal kurang detail, atau kemudian setelah kejadian itu, apakah ada hal yang berbeda dalam menanggapi sebuah proyek? Terima kasih. Ya, makasih pertanyaannya. Kalau saya coba refleksi itu adalah yang pertama jelas kita kurang detail. Walaupun di Tor udah jelas dia butuh parkir, dia ingin bisnis seperti ini segala macam. Mungkin info kurang detail iya. Yang kedua adalah karena waktu itu kita harus banget bikin studio dan ambisinya gede, ide meluap-luap. Jadi akhirnya hal yang mungkin bisa kita nggak keluarkan, kita keluarkan semua. Yang akhirnya bikin orang jadi mikir kita bikin ini doang mas. Jadi akhirnya kita akhirnya belajar sih. Kalau misalkan ada apapun itu proyeknya kita harus secara analisa harus benar dulu dari kita sendiri. Kalau kita coba cek apakah benar apa yang kita usulkan itu sesuai dengan konteks proyeknya, dari konteks lingkungannya bersama dari konteks ownernya. Itu sih. Jadi misalkan itu yang pertama apa yang parkir tadi ya. Terus yang kedua misalkan bikin perumahan, apakah ini oke dari segi lingkungannya, atau nggak masuk, ya udah kita perlu pikirkan lagi. Kayak gitu sih. Ada yang belum dibahas ya? Setelah kejadian itu hal apa yang berbeda dalam menangani project? Ya itu tadi sih udah jawab ya. Jadi lebih setelah refleksi gitu jadi lebih tenang ya menghadapi proyek ya. Kalau ada proyek lagi masuk gitu ya, klien masuk, kita lebih tenang sih menghadapinya. Kan pertama kali dapatkan kayak wah gitu kan langsung. Wah ini bisa nih masukin narasinya ini nih, wah apalagi nggak semua proyek sudah narasi. Kayak gitu. Jadi refleksi penting ya Kak untuk setiap tahap gitu ya. Dan mungkin nggak cuma berlaku di arsitektur aja, di segala bidang juga gitu ya Kak. Saat memulai perlu banyak-banyak berefleksi. Itu Kak. Itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi hari ini. Mungkin pertanyaan terakhir, saya ada satu pertanyaan lagi ya Kak. Kan sebenarnya kan Pita, kemudian Kalasa, kemudian Anom dan beberapa biru yang pernah Kak Kano ikuti, kemudian juga ASF itu kan dalam rentang waktu yang berbeda ya. Cuman sekarang kan Kak Kano fokus di Anom dan Kalasa juga ASF. Nah,
pembagian waktunya gimana tuh Kak? Kadang orang di satu biro aja itu sudah cukup memakan waktu gitu. Bagaimana dengan menyeimbangkan sisi sosialnya juga, sampingan yang lain juga gitu. Oke, makasih ya nih Pak. Aku udah sempat ini sih ngangkat juga sih. Jadi alhamdulillahnya ya, saya nggak kerja sendiri sih alhamdulillahnya sih. Jadi ketiga ASF, Kalasa, Anom, itu saya selalu partneran. Anom dengan Ardi, Kalasa dengan Ari, lalu ASF dengan banyak orang, ada Mas Kamil, Amel, terus Moko, Raka, Bram, dan Hani, banyak lah. Jadi saya sih alhamdulillah mendapatkan teman-teman yang mengerti saya, dalam artian saya bisa kerja jam segini, saya di hari ini. Jadi sampai sekarang sih belum sampai merasakan hal yang burnout, yang kayak udahlah, belum pernah. Mungkin di sekeliling saya kali yang burnout, yang kayak terlalu saya ngeliat terlalu hard working segala macam. Tapi saya selama ini sih belum merasa yang benar pecah nggak sih belum sih. Aku rasa sih ini yang saya omongkan bahwasanya menjadikan arsitektur menjadi kuda hitam. Saya menyiapkan Anom Walks untuk ketika udah saatnya dia bisa melaju dengan kencang, mungkin akan ada Kalasa akan lebih saya ademkan dulu, kalau Anom Walks saya naikkan. Kayak gitu sih. Kalau misalkan kalian agak, menurutku ya, kalau saya lihat sih kalau misalkan belum bisa untuk sendiri ya bisa barengan. Oke, jadi tadi kuncinya di partneran ya Kak. Ya. Oke, nah mungkin itu cukup dari saya. Dari Kak Kano sendiri, apakah ada closing? Kalau aku terima kasih udah join. Mungkin kalau misalkan kurang menjawab atau kurang jelas atau kurang menjawab dari pertanyaannya, nanti bisa kontak saya atau untuk diskusi. Saya juga terbuka untuk apapun. Dan juga buat tim Omah, terima kasih sudah mengundang, dan saya juga perlu dikritik dalam hal segi penyampaian dan presentasi ya, karena saya perlu itu secara public speaking. Itu aja sih Hanifah. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak juga Kak Kano atas kesediaannya, dan juga teman-teman atas pertanyaan, tanggapan, diskusi yang semoga bermanfaat buat kita semua ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Dimas. Terima kasih. Oke, halo, terima kasih semuanya sahabat-sahabat yang sudah mengikuti sampai sekarang malam ini. Terima kasih banyak buat Kak Kanusa Akbar juga yang telah membagikan pengalamannya melalui cerita yang sangat menarik dan menginspirasi hingga mampu memantik semangat kita untuk lebih belajar lebih giat lagi ya. Tentunya masih banyak cerita-cerita ya sebenarnya yang ingin dibagikan, masih tersimpan, cuman karena namun sayangnya waktunya sudah tidak memungkinkan, jadi untuk itu sedikit bocoran juga ya, jadi bahwa di minggu depan akan ada Kak Fioren Vernisia yang akan menceritakan pengalaman berarsitekturnya ya, dengan topik ragam media berarsitektur gitu. Jadi jangan ketinggalan ya. Terus sebagai kenang-kenangan untuk malam hari ini, mari kita dipersilakan untuk semua peserta boleh menghidupkan kameranya masing-masing dan kita akan foto bersama ya. Nah. Yuk, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama udah. Oke. 1, 2, 3. Halaman terakhir 1, 2, 3. Oke, selamat malam dan sampai jumpa di diskusi berikutnya ya. Jangan begadang ya.